Cinta memang ternyata bisa membuat orang yang terlihat waras bisa melakukan hal-hal gila. Seperti Ehsan saat ini, entah ada angin apa. Setelah melihat perubahan Liora yang terlihat rada wild, membuat fantasi Ehsan melambung tinggi. Niatnya mengajak pulang sang istri ia urungkan. Ehsan lebih memilih memutar arah ke sebuah pusat perbelanjaan. Sejak turun dari mobil, Liora lebih banyak diam. Mungkin dia masih rada kurang percaya diri dengan penampilan barunya. Ehsan yakin, mungkin ekspektasi Liora tidak seperti ini. "Kenapa sih, Bu?" tanya Ehsan sembari menaruh tangan kanannya di punggung Liora. "Enggak, apa-apa, Mas. Tapi sejak pulang dari salon tadi kamu sepertinya murung. Ada yang salah? Atau kamu kurang puas dengan penampilan kamu sekarang?" "Bukan begitu, sejak tadi tiap berpapasan sama orang, kok mereka kayaknya ngelihatin aku gimana gitu." "Ya ampun, Bu. Polos banget sih kamu. Mereka itu terpukau sama penampilan kamu." Batin Ehsan. "Mereka semua itu terpukau sama kamu, sayang," kata Ehsan sembari menggesekkan ujung hidungnya di pipi Liora. Wajah Liora seketika merona. Matanya bergerak cepat melirik ke kiri dan ke kanan, khawatir ada yang melihat kelakuan suami mesumnya itu. Namun, kini rona di pipi Kimora semakin jelas terlihat saat Ehsan menarik tangannya dan berhenti di sebuah toko pakaian dalam. "Mas, kita ngapain di sini?" "Untuk menyempurnakan penampilan kamu dong, Bu. Kamu udah cantik, udah aku beri nafkah, jadi aku juga mau kamu memberiku hadiah dong." Ehsan tersenyum dan lalu berhasil menarik Liora masuk ke dalam. Entah mengapa, di mata Liora, saat ini suaminya terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. Liora melihat Ehsan memilihkan beberapa pakaian kurang bahan yang katanya untuk menyempurnakan penampilannya. Liora menjadi curiga penampilan yang dimaksud suaminya tadi adalah penampilannya di dalam kamar. Liora hanya mendesah berat saat Ehsan dengan semangat menanyakan ukuran dadanya di depan pelayan wanita yang sedang melayaninya. "Sakarepmu, Mas. Isin aku." Hanya itu jawaban yang keluar dari mulut Liora. Entah wajahnya sudah semerah apa yang jelaslah sangat malu. Teramat malu. Setelah mendapatkan apa yang Ehsan mau, Liora mengajak Ehsan pulang karena khawatir Amara akan datang lagi ke rumah orang tuanya. Dan benar saja, setibanya di rumah orang tuanya, Liora melihat mobil Amara lagi-lagi ada di depan rumah itu. Kan, Mas. Aku bilang juga apa? Ya kalau begitu selamat berjuang ya, Bu. Kamu pasti bisa menghempaskan mereka dengan cara elegan." "Elegan opo, Pak? Jele aku." "Elegan apa, Pak? Bosan aku." Ehsan hanya bisa nyengir mendengar keluhan istrinya. "Sabar, Bu. Resikomu duwe bojo gantenge ora umum. Sabar, Bu. Resiko kamu punya suami yang ganteng kebangetan." Bel gedes. Liora langsung mengetuk pintu rumah orang tuanya. Sesaat pintu terbuka dan seperti bukan harapan Liora, ternyata yang membuka pintu adalah Amara. Ehsan langsung merapatkan tubuhnya di belakang sang istri. "Kok kamu yang buka?" tanya Liora dengan alis mengernyit heran. "Bulik Puspa lagi bantu kakek makan." Bibir Liora membentuk huruf O. Namun, tanpa suara. "Ayo, Mas." Liora menarik tangan Ehsan masuk ke dalam rumah. Setelah Ehsan dan Liora melewati Amara tanpa mengatakan apapun, wanita itu menghentakkan kakinya kesal. "Si Asteris Alan udah kayak pembantu aja. Mereka perlakuin gue," gerutu Amara. Wanita itu pun langsung menyusul keberadaan Ehsan dan Liora. Setibanya di ruang tamu, Ehsan tampak duduk sendirian. Amara tersenyum tipis. Dia mengibaskan rambutnya yang panjang sekilas dan lalu Amara duduk di dekat Ehsan. "Umur kamu berapa, Mas?" 28 tahun, jawab Ehsan tak acuh sembari memainkan ponselnya. "Wah kita seumuran rupanya. Boleh minta nomor HP kamu? Kali-kali aku butuh bantuan." "Kalau butuh bantuan jangan minta nomor ponselku,
kau cari saja nomor telepon kantor polisi atau damkar. Bukan gitu maksudku. Belum sempat Amara melanjutkan ucapannya, Liora muncul dengan wajah jutek tanpa menggendong Kimura. Mas, ngapain malah duduk situ, nanti malah gatel-gatel, loh. Maksud kamu apa? Tanya Amara dengan nada bicara naik 1 oktav. Memang Mbak pikir aku ngomongin apa? Ngomongin Mbak Amara. Kok situ tersinggung? Ya jelas aku tersinggung. Kamu mau ngatain aku kegatelan sama suami kamu, iya? Bukannya malu, Amara justru memakai kesempatan ini untuk berakting di depan Ehsan. Dia menutup wajahnya dan pura-pura menangis. Liora tersenyum tipis. Ehsan bangkit berdiri dan berdiri di belakang tubuh Liora. Ia memijat kedua bahu Liora seperti pelatih tinju yang hendak menarungkan muridnya di atas ring. Liora mengendikkan bahunya sambil tersenyum. Kamu tega sama aku, kita ini saudara loh, Li. Aku cuma minta nomor ponsel suamimu buat jaga-jaga kalau aku perlu bantuan dia. Dia bisa bantu apa, Mbak? Kok kayak Mbak Amara enggak ada saudara yang lainnya aja? Mereka sibuk, sahut Amara, wajahnya memerah. Namun, Liora tidak menemukan bekas air mata di wajah sepupunya itu. Liora hampir terbahak. Sementara Ehsan masih terus memijat kedua bahu Liora sambil tersenyum tipis. Amara mengedarkan pandangan, tidak mungkin jika Puspa dan kakeknya tidak mendengar pertengkaran mereka, tapi kenapa tidak ada satu pun yang keluar? Memang Mbak pikir suami saya ini pengangguran? Amara terdiam dengan wajah yang semakin kesal. Bah, sebelum Mbak Amara, saya sudah mengusir banyak bibit pelakor yang mencoba mendekati suami saya dan rata-rata alasannya sama seperti Mbak Amara ini. Jangan rusak hubungan keluarga kita dengan menginginkan suami saya. Jaga mulutmu, Lili. Jangan menuduhku sembarangan. Amara merasa malu dituduh seperti itu di depan Ehsan. Sepupunya ini ternyata cukup barbar dan berhasil mempermalukannya di depan pria itu. Kamu udah mempermalukanku, Lili. Aku akan balas semua penghinaan ini. Amara menghentakkan kakinya dan meraih handbag miliknya yang tergeletak di sofa. Sebelum pergi, Amara menatap Liora penuh dengan kebencian. Hei! Ehsan tiba-tiba memanggil. Amara berhenti seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Sebelum berbalik dia mencoba mengatur wajahnya agar tampak menyedihkan di hadapan Ehsan. Apa? Amara berbalik dan menatap Ehsan dengan tatapan sendu. Kamu itu masih saudaraan sama Rayap, ya? Liora diam dengan tangan terlipat di depan dada. Amara mengernyit bingung. Rayap? Ehsan mengangguk sambil mengulas senyum. Senyum pria itu begitu memukau Amara. Iya, Rayap. Kalau Rayap itu suka merusak perabot rumah tangga. Kalau kamu suka menjadi perusak rumah tangga, ujar Ehsan. Tak lama suami istri itu tertawa bersamaan. Jahat memang, tapi manusia seperti Amara memang perlu dihempas jauh-jauh dari kehidupan rumah tangga Liora. Wajah Amara kini benar-benar memelas. Jika hanya Liora yang mengatainya mungkin dia masih bisa keluar rumah itu dengan setengah harga dirinya yang masih bisa ditahan, tapi Ehsan ternyata malah ikut-ikutan memperolok dirinya. Harga diri Amara benar-benar dihempaskan oleh pasangan suami istri itu. Amara berlari keluar dari kediaman Amar. Setelah Amara keluar dari rumah orang tuanya, Liora menghempaskan tubuhnya ke sofa. Sebenarnya dia tak tega juga memperlakukan Amara seperti itu, tapi melihat kelakuan Amara tadi Liora berubah pikiran. Mengasihani musuh sama dengan mencari mati. Dia bisa sewaktu-waktu menyerang tanpa disadari. Capek ya, sayang. Hatiku yang capek, Mas. Tapi kamu hebat, loh. Demi keutuhan rumah tanggaku aku akan lakukan apapun, Mas. Kecuali memang pasanganku yang tidak mau dipertahankan, maka aku dengan lapang dada akan melepaskannya. Mana mungkin aku begitu, Bu? Hati seseorang itu bisa berubah-ubah, Mas. Tidak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan kamu, yang ada niatan mau ninggalin aku, ya?
Kalau aku kan udah terbukti dari kecil sampai sekarang masih menyimpan cintaku untukmu. Masalahnya tidak ada laki-laki yang bisa membuatku berpaling darimu, Mas Ehsan sayang. Liora mengusap dagu suaminya yang ditumbuhi jambang. Wanita itu menangkup kedua pipi Ehsan dan membenamkan ciuman lembut di bibir suaminya. Ehsan menahan tengkuk Liora dan memperdalami ciuman mereka. Keduanya lupa diri, hingga deheman suara ibu Liora terdengar. Liora seketika melepas ciumannya. Di kamar sana. Jangan di sini. Liora terkekeh malu dan menyembunyikan wajahnya di dada Ehsan. Lili, apa tidak apa-apa kamu tadi begitu pada Amara? Tanya Puspa dengan wajah khawatir. Liora mengangkat wajahnya dan menatap ke arah ibunya. Bu, apa aku harus diam saja jika tahu suamiku diincar wanita lain? Tapi, Amara, ibu tenang saja. Dulu keluarga mereka bisa menindas kita, tapi sekarang tidak akan aku biarkan mereka menindas kita lagi. Aku tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Mbak Farah. Jika mereka mengusik kita lagi aku akan melawan mereka meskipun mereka keluarga kita. Ehsan tersenyum tipis. Dia mengusap lengan Liora. Dari suara istrinya saja dia tahu jika saat ini Liora menahan tangisnya. Liora dan Ehsan pulang membawa baby Kimora. Mina sudah pulang sejak tadi sore setelah Liora berhasil mengusir Amara dari rumah orang tuanya. Sekarang Liora dan Ehsan sedang berbaring di ranjang. Keduanya sedang menonton televisi di dalam kamar. Bu, dulu kan kamu jadi korban bully, tapi tadi aku lihat kamu benar-benar berani ngelawan sepupumu. Kalau aku cerita bapak juga pasti enggak percaya, ujar Liora. Tatapan matanya tampak mulai menerawang mengenang kejadian di masa lampau. Ia masak sama istri sendiri aku enggak percaya, sih. Ehsan bersandar di headboard ranjang sementara Liora memeluk tubuh Ehsan erat. Liora senang berada di dekat suaminya. Kehangatan tubuh Ehsan membuat Liora nyaman. Mas tahu dengan kemiskinanku, kan? Iya, kenapa? Masak hanya gara-gara kamu miskin kamu dibully. Tapi memang itu kenyataannya, Mas. Aku dari dulu sebenarnya pemberani, lebih tepatnya si miskin yang pemberani. Karena hanya istrimu inilah satu-satunya siswa miskin yang berani menghajar teman laki-lakinya sampai giginya tanggal. Hah, serius kamu, Bu? Ehsan sampai terlonjak kaget, ia kini antusias mendengar cerita masa kecil istrinya itu. Liora hanya tersenyum tipis melihat reaksi suaminya. Ya, kejadiannya mungkin sekitar aku kelas 5 SD aku lupa pastinya. Yang jelas dari sana titik balik hidupku. Setiap hari banyak yang selalu membuliku, mereka terus-menerus mengataiku miskin. Aku tidak pernah peduli sebenarnya, sampai suatu hari, salah satu dari mereka mengatai nenekku. Aku tidak terima. Aku seketika mengamuk dan menghajar anak laki-laki itu hingga babak belur dan giginya tanggal 2. Akhirnya kedua orang tua bocah laki-laki itu dipanggil begitu juga kakek dan nenekku. Orang tua bocah itu marah-marah, mereka tak terima anaknya kupukuli. Kepala sekolah diam saja waktu itu. Karena yang aku pukul anak yang tergolong kaya. Liora menarik napas, tatapannya tampak menerawang. Ehsan mengusap lengan Liora. Dia tahu tidak mudah menceritakan kisah kelam yang mungkin sampai sekarang masih membekas di hati sang istri, tapi Ehsan penasaran. Terus mereka semua memakiku. Kedua orang tua bocah itu terus memaki, sampai tak berapa lama, kakek dan nenek datang. Mereka datang dengan baju terbaik mereka, tapi di mata orang lain penampilan kakek dan nenek terlihat lusuh. Saat itu, Liora sejenak mengusap air mata yang tiba-tiba mengalir. Dadanya terasa sesak kembali mengingat masa itu. Di mana kakek dan neneknya diperlakukan buruk oleh orang lain. Sudah, Bu. Enggak usah diteruskan. Aku enggak mau bikin kamu sedih karena mengingat kenangan buruk itu. Enggak apa-apa. Aku emang mau cerita ini ke kamu, Mas. Aku cuma masih baper kalau ingat wajah kakek dan nenek. Liora mendongakkan wajahnya dan tersenyum.
Ehsan langsung memberikan kecupan lembut di kening Liora. Saat kakek dan nenekku datang, kepala sekolahku tidak menyambut kakek dan nenek dengan baik. Semua yang ada di ruangan itu menatap kakek dan nenek dengan sinis. Orang tua bocah laki-laki itu langsung memarahi kakek dan nenek. Kakek dan nenekku terus mengucapkan permintaan maaf. Bahkan gara-gara ancaman mereka, kakek dan nenekku sampai harus bersujud di kaki mereka. Suara Liora parau saat mengatakan hal itu, tubuhnya bergetar. Luka yang sempat mengering itu kini kembali terbuka. Sudah, Bu. Tidak perlu diteruskan lagi. Aku sakit hati, Mas. Kakek dan nenekku direndahkan seperti itu. Sepulang dari sekolah bahkan mereka tidak memarahiku. Nenek malah menanyakan apa ada tubuhku yang terluka. Apa aku sempat terkena pukulan. Rasanya sakit sekali di sini. Tunjuk Liora di dadanya. Kamu masih ingat mereka? Kalau kamu mau akan membalaskan semua perbuatan mereka. Liora menggeleng, dia mengusap matanya sambil tersenyum. Ehsan malah jadi bingung dengan reaksi istrinya itu. Kalau diingat-ingat memang sangat sakit, Mas, tapi aku masih ingat ucapan nenek padaku. Ucapan yang membuat aku lebih memilih diam saat semakin banyak yang habis-habisan membuliku. Nenekmu pasti sangat luar biasa, kata Ehsan, pujiannya sangat tulus dari dalam hatinya. Nenek bilang padaku, diammu belum tentu sebuah kekalahan. Kekayaan tidak selamanya bisa membawa kejayaan. Kemiskinan tidak selalu membawa kesengsaraan. Liora mengatakan itu sambil menatap suaminya. Ehsan hanya manggut-manggut. Omongan nenek kamu memang benar. Buktinya keluarga ayah kamu. Kekayaan tidak membawa kejayaan, tetapi malah membawa permusuhan. Mas benar. Kemiskinan juga tidak selamanya membawa kesengsaraan tergantung bagaimana cara kita bersyukur. Nyatanya kakek dan nenekku masih bisa saling menggoda, tertawa padahal hidup kami di bawah garis kemiskinan. Gimana, kamu masih sedih? Enggak, Mas, meskipun setiap mengingat perlakuan mereka hatiku rasanya nyeri sekali. Percayalah, Bu. Suatu saat orang-orang itu akan menerima karmanya. Iya, Pak. Kalau begitu, karena udah enggak sedih lagi, baju tempurnya dicoba satu dong, Bu. Yang mana? Tanya Liora mengernyit bingung. Yang merah, dalamannya yang warna hitam, ya, Bu. Iya, Pak. Meskipun masih malu, Liora tetap menuruti perintah suaminya. Ia mengobrak-abrik isi paperbag tadi siang dan mengambil pakaian dinas yang diinginkan suaminya. Saat dia melihat pantulan dirinya di depan cermin, Liora sungguh sangat malu. Dia meraih batrobe dan memakainya. Ayo, Bu Kim, cepetan keluar. Iya, Pak. Sebentar. Liora keluar dengan ragu-ragu. Ehsan meraih remote TV dan mematikannya. Dia juga menyetel lampu kamar menjadi mode lampu tidur. Mas, aku malu. Ayo, sayang. Kesini dong. Mas mau lihat, ujar Ehsan sembari menepuk sisi ranjang tempat Liora biasanya tidur. Saat Liora duduk di tepi ranjang, Ehsan menyusupkan kedua tangannya di bawah ketiak Liora dan lalu mengangkatnya. Mas. Pekik Liora tertahan. Ehsan terkekeh dan langsung menciumi pipi Liora dari belakang. Udah enggak deg-degan lagi, kan, Bu? Mendengar pertanyaan itu, Liora meraih tangan Ehsan dan meletakkan tangan suaminya itu di dada sebelah kiri. Ehsan dapat merasakan debaran yang tak biasa di dada Liora. Maaf, tapi aku ingin kamu terbiasa, Bu. Enggak apa-apa, Mas. Aku juga ingin lepas dari bayang-bayang ketakutanku. Ehsan mulai mencumbui Liora dari belakang. Tangannya bergerak liwar menarik tali batrobe yang dikenakan Liora.